Ya, jadi untuk pengantar rekayasa desain hari ini, kalian saya mau diskusi juga kalian terkait pandangan Anda terkait sains dan teknologi rekayasa desain itu sendiri. Kalau kita lihat, sains itu tadi telat. Iya, baru bangun. kenapa Bu Naya? Bocor. Kau banget. Baru bangun. 5 menit sebelum kelas. Ya, ini tadi kuliahnya udah ya. Sains itu kan sebenarnya pekerjaannya sudah sistematis ya. Dia membangun mengatur pengetahuan yang ada berbasis matematik, fisika, kimia, biologi gitu ya. Biasanya dalam bentuk penjelasan. Bentuk ada teori, kemudian ada arahan ke metodenya, aplikasinya gitu ya. Tapi belum sampai menjadi sesuatu yang stabil gitu ya. Jadi hanya memprediksi dari segi penjelasan. Sedangkan teknologi itu sudah dalam bentuk produksi barang atau jasa, di mana bisa apa namanya bisa di-upgrade, bisa dipakai secara langsung gitu ya. Sebenarnya produk-produk aplikasi dari sains itu lebih banyaknya yang memiliki penjelasan pastinya. Dia bisa bisa memberikan keilmuan ya. Kalau teknologi kan rata-rata misalnya saya mau masak, saya butuh kompornya mau listrik atau sepeda misalnya, sepedanya listrik atau sepeda eh, apa yang biasa, atau motornya motor listrik atau motor bahan bakar. Jadi teknologinya jadi gitu ya. Nah, prosesnya itu pasti membutuhkan penjelasan-penjelasan atau inovasi keilmuan dari orang sains. Sedangkan orang teknik, dia yang meramu itu, merakit itu. Sekarang saya tanya, apa bedanya yang kalian tahu ya, orang sains dengan teknik kerjaannya? Kasih contoh apa orang sains sama teknik pekerjaannya? Kalau sains tuh kayak mempelajari dasar ilmunya. Kalau kayak engineering tuh kayak penerapannya untuk buat ya benda yang bisa dipakai orang lain. Ya, itu emang pengertiannya. Contoh saja misalnya. Contoh ini. Nah, terima kasih Faris. Tapi kalau ada yang mau nanya, ini aja ya, biar nggak ngomong semua, raise hand dulu. Contoh misalnya, saya membuat penyaringan air. Penyaringan air bisa dibuat kalau orang kimia misalnya atau orang sains, komposisinya. Penyaringan air itu apa? Misalnya di dalam botol, dia bisa dalam 1 liter, 2 liter gitu ya. Isinya apa? Komposisinya apa? Dan penyaringannya kemudian uji tesnya. Sains bisa buat itu. Jadi lebih ke raw materialnya diolah, dikomposisikan untuk diaplikasikan misalnya. Kalau teknik, tapi itu bisa diterapkan, bisa di skala kecil. Makanya kalau kita biasanya mainnya skala lab kan, skala laboratorium. Nah, kalau teknik itu dia sudah bisa skala industri. Jadi misalnya botol ini jadi pemipaan satu gedung untuk konstruksi misalnya, untuk penyaringan air. Nah, orang teknik bisa nggak mengganti-ganti material membran penyaringan yang ada? Bisa, tapi dia butuh penjelasan keilmuan dari orang lain. Yang bisa mengukur debit alir airnya segala macam, itu orang sains juga. Walaupun nanti parameter-parameternya, variasinya, itu banyak orang teknik yang akan memberikan eh, penurunan gitu ya. Dasarnya dari orang sains. Jadi orang sains sama tanpa teknik, teknik tanpa sains itu nggak akan mungkin jadi suatu produk yang sekarang kalian rasakan gitu ya. Karena di sini
teknik engineering saja itu sudah bentuknya skalanya skala industri dia ya, buat skala pabrik. Kalau sains rata-rata hanya skala kecil, skala lab dengan komposisi tertentu. Makanya kalau soal-soal kimia dasar kalian kan biasanya soal-soalnya memang apa sih yang sudah skala industri ya. Udah kalau masa misalnya mau cari mol saja masanya bukan lagi gram, biasanya kilogram, bahkan ton, gitu ya. Karena di industri pakainya bukan lagi gram, tapi ton berton-ton raw material yang dibutuhkan. Oke, begitu Faris. Itu contoh, kan tadi saya minta contoh. Tapi perbedaannya yang kamu sampaikan benar. Jadi memang harus ada kalau ilmu dasarnya bisa jadi sains, tapi sains itu tidak hanya ilmu dasar saja kita pelajari, tapi penerapannya juga ada. Penerapan yang sederhana tadi misalnya penyaringan air. Misalnya yang sederhana buat sabun. Sabun itu sebenarnya yang buat berbasis sains saja. Misalnya astronomi atau matematik. Matematik coba. Apa aplikasi matematik yang paling sederhana yang bisa diterapkan langsung? Saya tanya. Ya Faris, mangga. Mungkin kalau di matematika contohnya bisa kayak ilmu teori bilangan itu kan udah ada dari ratusan tahun yang lalu, tapi aplikasinya tuh baru ada belakangan ini kayak kriptografi gitu buat enkripsi data biar aman. Sekarang kan buat dipakai di internet. Deskripsi data ya. Ya, membantu orang programmer nggak teknik informatika misalnya membuat Iya, program. Pak. Kan membantu ya. Bisa. Yang saya tahu matematika itu yang paling sederhana di desa-desa misalnya, dia bisa membagi wilayah tanah. Misalnya, mana bingung nih, ini ada tanah nih, dia mau bagi dengan harganya. Itu orang matematika biasanya sama aktuaria tuh kan, dia tahu tuh skala meter tanah itu berapa. Jadi diaplikasikan tanpa harus ada teknik, hanya modal sains saja, modal ilmu matematika dan aktuarianya. Jadi dia bisa tahu harga per meter tanah misalnya. Atau misalnya kemarin ada sengketa tanah, ini dosen matematik bilang kayak gitu. Saya menyelesaikan dengan ilmu matematika saja. Sengketa tanah itu jadi apa jelas gitu. Jadi enggak, ini bagian saya kan biasanya sengketa tanah kayak gitu ya. Bagian saya, ini bagian kamu. Tapi dasarnya apa? Nah, kalau ada dasar sains itu orang semua mengerti. Seperti itu. Kalau yang tadi kalian bagian program, itu juga pasti ada eh, satu perintah gitu ya, coding misalnya yang perlu ada oh, matematik gitu ya, turunan matematik. Kalau fisika, kalau teman-teman saya misalnya yang sederhana itu sama sih sama kimia, biasanya dia membuat penyaringan air, eh, dia juga buat ini instalasi listrik, tapi listriknya sederhana. Eh, kan kalau ke elektronika juga mereka orang fisika juga bisa biasanya. Yang ke desa-desa loh, yang paling sederhana dia buat seperti itu. Tapi memang kita masih banyak kelemahan dari segi apa? Skala besarnya. Jadi memang untuk skala besarnya yang orang teknik tahu. Misalnya sekarang entrepreneur. Entrepreneur itu dia butuh 3 ahli. Ahli apa? Ahli material, ahli sains, ahli teknik, dan ahli manajemen. Jadi kalau kalian mau buat startup, 3 orang itu harus ada. Bisa nggak satu orang belajar? Bisa. Tapi pasti yang kuliahnya lebih lama, ahlinya pasti lebih dominan gitu ya. Ya, maksudnya dia mendalami ilmunya lebih lama pasti dia lebih dominan. Saya rata-rata ngelihat pengusaha itu kalau dia tidak ada orang sainsnya,
dia sulit inovasi. Kalau tidak ada orang tekniknya, dia sulit mengembangkan inovasi dari segi akses dan lain-lain. Seperti itu ya, teknologinya. Kalau nggak ada orang manajemennya, dia nggak bisa ya inovasi di bidang manajemen, kayak misalnya kasih diskon dan lain-lain. Manajemen bisnis dan lain-lain itu biasanya dibutuhkan. Oke, apa sih produk-produk sains ini yang biasanya kita lihat? Kalau metode scientific sama engineering, biasanya kalau scientific itu sains itu kan timbul dari pertanyaan. Makanya saya bilang kalau belajar Mapiti itu jangan pernah belajar sendiri. Kenapa? Belajar sains itu kalau mau ngerti, belajar berdiskusi satu sama lain. Karena pasti ada pertanyaan dan ada acuannya dari mana. Jadi orang sains itu tidak sembarang ngomong. Karena dia pakai logika. Ini nggak mungkin dia nggak pakai logika. Cuman dari hati gitu ya. Oh, menurut saya begini. Kenapa? Pokoknya ini ya nggak bisa. Ini mungkin itu orang sosial kali ya. Terus ada hipotesa, mengidentifikasi variabel, lalu mendesain eksperimen, menetapkan prosedurnya yang dipakai. Kalau engineering itu lebih mendefinisikan masalahnya. Kan kalau ada pertanyaan, ya masalahnya apa sih? Itu kan biasanya. Sama kayak gini. Kalau saya mau menyaring air, pertanyaannya bisa tersaring nggak kalau orang sains kan? Dengan material. Oh bisa. Kalau orang teknik, masalahnya mau menyaring apa? Air. Air apa? Gitu kan? Jadi betul langsung ke masalahnya apa? Kalau orang teknik itu inginnya. Oh airnya lebih bersih, lebih jernih. Oh orang teknik langsung lihat kadarnya lebih berkurang. Oh itu sudah tercapai kan masalahnya tersolutif kayak gitu. Tapi dua-duanya juga memperhitungkan riset sebelumnya. Dan biasanya orang engineering itu butuh persyaratan, misalnya syarat-syaratnya yang harus dilakukan apa. Kalau orang sains lebih ke lihat hipotesa. Ini bisa dengan ini. Jadi biasanya ada rumusan masalah ya. Nah, rumusan masalah itu akan menjadi hipotesa untuk tujuan kita. Tujuan melakukan sesuatu. Mengidentifikasi variabel, apa-apa yang mau ditentukan. Gitu. Jadi variabelnya biasanya harus dari scientific method. Kemudian menciptakan solusi alternatif, dan membangun prototype. Membangun prototype ini tidak orang sains juga ya. Orang sains harus diuji dulu. Pengujian itu orang sains, orang teknik, baru dia mengemas secara prototype. Setelah hipotesis itu semua sudah dilakukan secara eksperimen. Nah, setelah dianalisis dan ada kesimpulan dari scientific method, dia menguji, mendesain ulang jika dibutuhkan. Nah, semuanya pasti harus dikomunikasikan. Saat orang teknik itu buat sesuatu, misalnya dia buat sepeda listrik, misalnya, hipotesisnya apa? Hasil menarik kesimpulannya apa? Komunikasinya pasti sama. Di sini ada yang mau tanya. Nah, jadi dalam membuat suatu prototipe produk tertentu pasti ada dasar saintifiknya dan juga ada desain proses untuk engineering. Nah, kalau rekayasa desain itu teknologinya mendefinisikan sebagai teknologi, bukan sainsnya. Karena dia sudah proses desain. Jadi bukan murni sains. Walaupun orang sains juga bisa menciptakan suatu hipotesa, prosedur, ya. Rata-rata orang sains itu bentuk prosedur ya. Produknya biasanya produk penjelasan kayak misalnya modul gitu ya. Terus apa namanya? Ya kalau kamu kemarin buat RBL
Pas dibuat saat RBL itu kan RBL apa produk RBL-nya itu kan belum bercerita kalau kamu belum praktekkan. Kalau dia bercerita, kamu tinggal apa? Kalau mau bercerita ya tinggal misalnya di on off saja, langsung jalan kayak gitu kan. Nah, bedanya itu kalau produk yang udah pakai baterai, udah pakai teknologi canggih, nah itu udah masuk ke engineering. Tapi kalau kayak produknya harus butuh penjelasan, butuh dipraktekkan, ya, atau dia skala lab, itu biasanya masih orang sains masih bisa tuh mungkin. Nah, studi sejarah kenapa perlu rekayasa? Yang namanya sama mengsimulasikan ya. Pasti mendesain sesuatu kan pasti ada trial dan error. Dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang digunakan simulasi sebelumnya, makanya butuh disimulasikan kembali, rekayasa. Dan pengembangan teknologi ini biasanya berasal dari teknologi sebelumnya. Bagian kecil akan membuat teknologi baru, Pak. Contoh yang sederhana, bayar pakai kasir. Pakai kasir kan udah ada tuh harganya, kembaliannya berapa segala macam. Sekarang udah pakai aplikasi, teknologi baru, QRIS misalnya. Nggak usah pakai kasir, udah cashless semua. Itu contoh sederhananya, mensimulasikan. Jadi outputnya, nah kalau sebenarnya ini kita bisa buat ya, kalau teknologi yang kecil-kecil ya, filter penyaringan air, terus kemarin Venti itu yang alat pernapasan COVID, nah itu kan sebenarnya orang sains mengujinya, tapi yang mengemas packaging teknologinya sampai bisa siap pakai itu orang teknik. Itu sebenarnya gabungan masker, kemudian pompanya itu menariknya berapa banyak, itu kan dihitung semua ya, dan maksimalnya seperti apa. Jadi teknologi itu harus diukur eh, bagaimana dia bisa berfungsi normal, bagaimana dia tidak bisa berfungsi sama sekali, dan bagaimana dia maksimum untuk berfungsi. Nah, kalau mau yang sederhana adalah produk edukatif, modul, ya. Jadi kalian nanti di sini boleh membuat produk modul yang bisa nanti dipraktekkan. Itu ya. Bisa juga bentuk poster, alat sebagai alat peraga gitu ya. Nah, tapi ya tadi ada hipotesis, bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Nah, kalau ini sebenarnya penyuluhan sosialisasi sebenarnya ini kalau sudah kita punya hal yang kita mau sosialisasikan, sebenarnya aplikat ini lebih ke eh, apa namanya penyuluhan sosialisasi ini ke misalnya penyaringan air kita uji, lebih ke pengujian sih, pengujian kita bisa sosialisasikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua bentuk-bentuk eksperimental yang aplikatif itu juga kita bisa lakukan ke masyarakat, gitu ya. Misalnya astronomi bisa apa namanya ada aplikasi pembelajaran astronomi, itu kita bisa taruh di sini dalam bentuk penyuluhan sosialisasi. Jadi misalnya orang anak SMA, SD, SMP gitu ya mau belajar tentang jagat raya itu bisa. Kita bisa buat aplikasinya atau kita bisa buat programnya atau kita bisa buat eksperimennya. Tapi eksperimennya itu misalnya pakai teleskop dibawa tapi dipinjamkan. Cuman uh, prosedurnya bagaimana mungkin kita bisa ajarkan. Bisa juga dalam bentuk pelatihan atau pengajaran. Tapi kalau produk pelatihan, produk pengajaran biasanya buku ya, buku ajar atau bahan ajar. Gitu. Jadi kalau nanti kalian mau buat bahan ajar juga nggak masalah sebagai produk. Ya. Kenapa? Nah, saya mengajar punya bahan ajar, saya punya buku, dan apalagi kalau kalian jadi suatu catatan kuliah itu produk saya sebenarnya, tapi produk kalian yang mencatat itu kan bentuknya bisa juga dalam bentuk. Tapi dari segi engineeringnya apa? Dari segi rekayasa desainnya apa? Pasti ada strukturnya. Dari menulis buku itu kan tidak
langsung semuanya kita masukkan yang advance, ya pasti dari yang hal yang terkecil dulu sampai yang besar. Nah, ini yang teman-teman himpunan biasanya ya, dia buat sabun atau hand sanitizer, dia buat pelatihan. Jadi dia buat modul pelatihan dan bisa diterapkan ke semua orang. Ke SMA bisa, ke ibu-ibu PKK bisa, gitu. Dan produknya dapat diperjualbelikan. Nah, itu juga bisa. Jadi kalau saya lihat di Excel itu produk-produk kalian itu produk-produk yang masih ke arah teknologi tepat guna ya, masih ke teknologi seperti ini. Jadi maksud saya kalau ada produk yang bisa dijelaskan, didesain secara ya untuk edukatif ya, untuk membuat produk-produk sederhana seperti ini ya tidak masalah. Tapi itu tadi ada aspek multidisiplinnya. Itu tadi kan yang kemarin disampaikan Pak. Ini coba astronomi, ini saya pernah dapat dari dosen astronomi atau mahasiswa lah astronomi ya buat aplikasi pembelajaran astronomi. Jadi buat anak-anak ini dia pencet nih planet itu apa, matahari itu apa gitu ya. Terus dia punya penjelasan apa. Gitu. Ini produk. Jadi untuk mau belajar terkait astronomi, ini program bisa di menu tentang saya apa segala macam bisa di apa namanya diaplikasikan. Matematika banyak ya, ada program-programnya. Cuman program-program ini kalau kita bisa inovasikan lebih bagus, diaplikasikan untuk ngitung apa gitu ya. Jadi ini yang sudah ada ya sebenarnya. Ternyata yang buat-buat ini mahasiswa loh. Atau ada juga alumni sih. Jadi artinya masa mahasiswa tingkat 1 nggak bisa buat seperti ini atau merancang lah setidaknya seperti ini bagaimana. Kalau fisika RBL ya. Nah, kalau kimia biasanya demo produk. Jadi tadi membuat produk atau membuat demo percobaan kimia sederhana. Tapi jadi satu modul. Tujuannya satu, misalnya untuk misalnya kalau tanggap bencana bisa healing, trauma healing gitu ya. Nah, jadi bisa menambah pemberdayaan modul mereka di SMA, di sekolah. Bisa juga mereka jadi belajar sambil bermain, mengurangi rasa apa trauma gitu ya dari bencana atau yang lain. Atau produk-produk percobaan laboratorium. Saya tanya ke kalian, kalian kan kalau praktikum di lab analisis konvensional kan biasanya untuk pakai instrumen kan, pakai titrasi dan lain-lain. Biasanya pakai sampel apa? Sampel logam kan? Nah, sebenarnya kalau itu diaplikasikan, tahu jadi masalahnya itu untuk diaplikasikan kemana gitu. Contoh sederhana, literasi asam basa. Itu kita bisa aplikasikan untuk analisis air, pH air. Walaupun masih sederhana apa secara tradisional ya, karena yang baru itu yang sudah bagus itu sekarang pakai elektroda ya, pakai sensor. Atau kayak komputasi. Anda sudah diajarin Avogadro kan? Nah, misalnya, sudah ya? Ada nggak Avogadro? Diajarin nggak? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, sekarang bagaimana Avogadro itu dikemas, entah itu eh, kan banyak tuh Avogadro yang belum diajarin, ya nggak? Bisa kan sebenarnya mencoba membantu terutama siswa SMA ini belajar untuk mengenal yang tidak bisa sebenarnya dilihat dengan kasat mata, ya kan? Kalian baru mengetahui membuat Avogadro seperti itu kan baru di sini kan? Harusnya itu sudah dari SMA. Kenapa? Karena pembelajaran dasar sains kimia itu misalnya harusnya di SMA. Ajarin aja kayak gini, Avogadro. Mereka tuh lebih tambah menarik karena kita nggak bisa abstraksi atau molekul ion kalau tidak melihat sesuatu langsung kan. Nah, salah satunya memprediksikan penggambarannya dari
software tersebut. Ya, atau Cendrau gitu membuat struktur-struktur senyawa yang biasanya kita pakai apa? Pakai ilustrasi gambar sendiri, sekarang bisa pakai software. Saya seperti itu. Ya, jadi definisi desain rekayasa adalah aktivitas yang diperlukan untuk mengadakan dan mendefinisikan solusi-solusi masalah yang belum dipecahkan sebelumnya. Tidak mungkin kita mendesain atau merekayasa suatu desain yang sudah ada, apa namanya, kalau tidak memang untuk memecahkan masalah, memberikan solusi yang belum terpecahkan gitu. Atau bahkan lebih mendekatkan kita lebih mengenal misalnya sains gitu ya. Nah, kayak sekarang saya ke SMA biasanya saya lebih mengajarkan modul-modul seperti ini. Mana tadi yang ini, yang kimia ya, misalnya modul komputasi, saya ajarkan juga mereka buat produk, mereka buat konvensi. Biar mereka bisa belajar mendekatkan pemahaman mereka lebih dalam, tidak hanya di kuliah, di sekolah gitu ya, di kelas. Jadi bisa langsung dengan aplikasinya gitu loh. Bisa dilihat juga secara langsung. Solusi baru masa yang telah dipercayakan sebelumnya dengan suatu cara yang berbeda itu juga kan bisa. Misalnya guru memberikan cara pembelajaran di kelas untuk mengenal termokimia atau ikatan kimia. Pakai bola sama lidi gitu ya, ball and stick kayak gitu, dia bawa ball and stick. Misalnya kita pendekatannya lain, pakai komputasi seperti ini di laptop komputer. Misalnya. Itu kan salah satu cara yang berbeda. Bisa juga perancang rekayasa menggunakan kemampuan intelektual untuk mengaplikasikan pengetahuan ilmiah dan memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan pasar yang telah disepakati oleh spesifikasi desain produk, serta memungkinkan proses manufaktur dengan metode yang optimal. Jadi kita mensimulasikan untuk bisa mendapatkan produk yang lebih optimum lagi. Misalnya dalam proses produksinya di sini kita dapatnya 5 gram. Kalau mau dapat 50 gram, apa yang perlu di upgrade gitu ya. Karena kan kita mau memastikan kebutuhan pasar itu tidak lagi butuhnya misalnya 5 gram gitu ya produksinya. Kita mau jadi 50 gram. Bagaimana caranya? Bisa lebih cepat nggak? Lebih efisien nggak? Kebutuhannya bisa lebih limbahnya kita bisa lebih minimalisir nggak? Seperti itu. Memang harus dirancang dengan merekayasa desain yang sudah ada. Satu lagi bisa dengan aktivitas desain tapi tidak lengkap hingga produk yang dihasilkan untuk memberikan suatu tingkat unjuk kerja atau kinerjanya lebih ya maksudnya menambah parameter lain gitu ya, serta metode pembuangan yang diidentifikasi secara jelas. Jadi kalau aktivitas desain kita membuat desain yang sudah ada tapi kita tambah desainnya atau membuang desain yang sudah ada yang masih yang lama, kita modif atau kita buang, kita tambah yang lebih baru. Nah itu jadi lebih mendapatkan hasil yang optimum dan kinerja yang juga optimum tanpa kita me, mengurangi fundamentalnya sebenarnya ya. Oke, sampai sini mau nanya. Tidak ada. Ya, jadi kalau nanti produknya mau diganti lagi, mangga silakan yang buat abstrak ya. Nanti kalau yang kelompok kan lain lagi ya. Jadi pembendaharaan pembuatan produk prototipe yang Anda bisa buat berbasis sains dan anak tingkat 1 gitu ya. Ini lebih banyak. Nah, jadi desain rekayasa itu karakteristik utamanya pastinya ada lintas disiplin. Kayak kamu tadi nih misalnya buat aplikasi komputasi. Pasti disiplinnya adalah misalnya kamu buat Avogadro. Pembelajarannya ke anak SMA, penyampaiannya kan butuh dari segi yang merasakan itu kan harusnya tahu ya. Disiplinnya disiplin
kimia, tapi ada ilmu pembelajaran kimianya yang disampaikan. Jadi tidak ilmu kimianya kita perkenalkan, tapi bagaimana dia bisa ilmu pembelajarannya bisa nyampe. Pasti lintas disiplin. Disiplin pendidikan dan disiplin keilmuan. Sains eksperimen. Dan memang Avogadro itu kita pakai sebagai eksperimen juga di laboratorium komputasi atau mengkonfirmasi suatu data yang ada. Ini contohnya. Atau mau yang sangat kompleks karakteristiknya. Ya, tidak sederhana. Tidak seperti titrasi asam basa. Itu contohnya titrasi asam basa doang. Atau apa sih yang kamu lakukan kalau kimia dasar kemarin? Yang kalorimeter ya? Yang pakai itu ya? Pakai apa? Ya, Pakai pakai bom kan? gelas. Pakai coffee cup. Nah, itu kan secara keilmuan eksperimen ya. Tapi kalau jadi kompleks kayak gimana? Ya misalnya kamu bisa upgrade, nggak pakai coffee cup, ya pakai ember, itu pakai yang stainless steel gitu kan. Jadi kompleksnya itu bisa dari empat. Empat apa? Dari segi teknologinya lebih kompleks, dengan persyaratan-persyaratannya yang parameternya lebih kompleks. Bisa juga sampelnya lebih kompleks. Kamu titrasi asam basa, titrasinya asam apa? Bahannya cuma HCl NaOH kan misalnya. Tapi kalau titrasi asam basa sampelnya air tercemar, lebih kompleks nggak? Lebih kompleks. Belum lagi airnya disaring dulu, ya. Kemudian nyari sampel airnya dari mana, itu kompleks. Gitu. Itu yang kedua. Jadi sampelnya, terus parameter dan teknologinya. Terus yang ketiga kompleksitasnya adalah jumlah yang dihasilkan sama kinerja yang akan dihasilkan. Fundamentalnya kan tadi kalorimeter coffee cup. Tapi kinerja dan hasil yang didapatkan kan paling berapa mili, pemainnya mili kan, pemainnya literan, terus mainnya eh, apa namanya kalor yang dihasilkan dalam kilo ribu joule misalnya, itu beda lagi, butuh ya apa kebutuhan raw materialnya, kebutuhan hasil yang dan kinerja yang dihasilkan itu kompleks. Nah, yang yang lebih kompleks lagi kalau dia sudah tersistematis. Ini kamu tinggal pencet jalan semua gitu ya produknya. Nah, itu kan berarti plus juga dari segi penjualannya dilihat. Kalau ini jalan, kemudian ini bisa dijual berapa? Sehingga kalau orang mau buat juga pasti kebutuhan rancangan anggarannya ya itu pasti akan dilihat anggarannya yang dia butuhkan sama anggaran yang dia dapatkan bagaimana kan? Itu lebih kompleks lagi. Jadi melihat empat itu kalau mau highly kompleks kompleksitas. Tapi Pak nanti yang dinilai kompleksitas juga enggak? Sebenarnya lintas disiplin aja sudah bagus saya dari kalian. Kompleksnya sesuai dengan kadar S1 lah, tingkat 1 gitu ya. Kalau sudah ini menjurus TA, mungkin kalian sudah banyak pengalaman dan banyak baca, yang nggak masalah. Asal bisa dipertanggungjawabkan saja. Tugas akhir maksudnya. Sudah masuk ke arah tugas. Ini sebenarnya bisa ditugas akhirkan gitu ya. Jadi skripsi. Dan saya bilang, ini cuma masalah eh, pemikiran yang sederhana yang kita inginkan ke kalian, tapi adanya lintas disiplin dan memecahkan masalah. Yang sederhana ya tadi kan kayak merancang. RBL itu sederhana loh. Karena saya tanya kemarin saya tanya RBL kalian produknya udah di manain? Udah disimpan Pak. Ada yang masih punya nggak? Nah kalau untuk media pembelajaran bagus nggak? Halo, RBL kalian dijadikan media pembelajaran bagus nggak?
Nggak ada yang jawab. kurang akurat tuh kalau Kurang akurat. Kurang akurat dari segi kalau yang aku kemarin bikinnya kecil gitu, jadi kurang, kalau misalnya buat di kelas gitu kurang kelihatan beda. oh kalau yang kecil. Bukan lihat kecilnya. Kalau ya kan tinggal ngedekat aja satu-satu ngeliatin gitu ya. Maksud saya untuk media pembelajaran bisa kan sebenarnya. Oh ya bisa, tapi harus ukurannya gede biar waktunya bedanya kelihatan. Ya, tapi untuk ilmunya ada misalnya fundamentalnya bisa sampai goalnya dapat nggak? Bisa Pak. Bisa. Nah, sekarang yang butuh pemberdayaan alat peraga sains di sekolah itu SMP SMA kan. Sebenarnya kalau RBL itu kalian daripada dibuang, hibahkan aja ke sekolah. Terkait fisikanya misalnya. Kan bisa menjelaskan suatu materi pembelajaran tertentu. Ada dibuang, lebih bermanfaat. Siapa tahu ke depan guru-guru di bawah itu sudah di SMP, SMA itu ya punya pembendaharaan juga terkait pembuatan-pembuatan perancangan seperti itu. Itu kan rancangan sederhana sebenarnya. Ya. Kemudian ada iteratif. Apa itu iteratif? Ya pasti diimplementasikan secara sederhana. Ya, bisa menggunakan perangkat lunak, kemudian bisa kan biasanya dari perangkat lunak kan biasanya simulasi ya. Nah, kalau yang modul bisa diaplikasikan dalam bentuk eksperimen atau dalam bentuk pembelajaran bisa. Jadi kalau dari bentuk misalnya reaksi segala macam butuh prediksi, boleh dengan perangkat lunak atau dengan misalnya aktuaria metode keuangannya bagaimana ada simulasinya bisa. Proses berulang dimulai diimplementasi sederhana. Jadi yang saya butuhkan sebenarnya ke kalian itu desain dan development-nya dulu aja. Teknologinya seperti apa. Sama bisa di testing. Implementasinya ya kalau kita lihat apakah implementasinya pasarnya siapa, terus bisa dipakai untuk di sekolah kah, kemudian implementasinya bisa dalam skala kecil kah, atau skala besar, atau skala menengah, ya, gitu. Nah, kalau kalian sudah bisa desain dan development-nya ada, tinggal di testing saja. Kalau sudah di testing kan bisa diimplementasikan. Jadi artinya produk yang kalian buat nanti bisa dites nggak gitu, bisa diuji nggak. Jadi tolong ditambahkan pengujiannya seperti apa. Makanya itu nanti yang lintas disiplinnya akan mempertanggungjawabkan gitu ya kalau dari aspek sainsnya. Paling itu dulu. Ada pertanyaan? Ya, Bangga. Kalau misalnya mau konsultasi tentang proyeknya, boleh langsung chat Bapak aja atau gitu. Boleh di WA atau MSteam. Kalau mau nanti hari Kamis saya datang. Tinggal bisa juga di situ. Oke, silakan absen di 6. Jangan lupa. Dan ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.